Di sebuah desa tenang di kaki gunung, terdapat seorang lelaki tua bernama Surya. Ia telah berusia 70 tahun, tubuhnya kurus namun masih tegap, rambutnya putih bersih, dan wajahnya menyimpan keteduhan dari banyak tahun yang telah ia lewati. Ia tinggal sendiri di sebuah rumah kayu sederhana yang dikelilingi pohon pisang dan tanaman bunga, warisan dari orang tuanya. Surya dikenal bijaksana, ramah, dan penuh kasih, terutama pada anak-anak desa yang kerap ia ajari membaca dan menulis secara sukarela di bel bambu depan rumah. Selama 15 tahun ia hidup sendiri setelah istrinya meninggal karena sakit. Anak-anaknya telah merantau dan menetap di kota, dan Surya memilih tetap tinggal di desa dengan kesederhanaan yang ia cintai. Ia mengisi hari-harinya dengan berkebun, memberi makan ayam, dan sesekali membantu tetangga memperbaiki alat tani. Suatu hari, datanglah 4 gadis muda ke desa itu. Mereka adalah peserta program pengabdian masyarakat dari kota, berusia 23 tahun. Namanya Lestari, Ayu, Melati, dan Sekar. Keempatnya cantik, sopan, dan punya semangat tinggi untuk membangun desa. Awalnya mereka tinggal di balai desa, namun karena atap bangunannya rusak, kepala desa meminta izin pada Surya agar mereka bisa menumpang tinggal di rumahnya sementara. Surya sempat ragu, merasa canggung tinggal bersama gadis-gadis muda, tapi akhirnya ia setuju demi kebaikan. Hari-hari pun berubah drastis. Rumah kayu yang sebelumnya sunyi menjadi hidup. Lestari yang suka mengajar, sering membantu Surya membimbing anak-anak. Ayu yang pandai memasak, setiap pagi menyiapkan sarapan untuk semua. Melati yang suka berkebun, mengurus halaman belakang rumah hingga subur dan hijau. Dan Sekar, penulis yang puitis, sering duduk di teras menulis catatan tentang kehidupan di desa, sambil sesekali mengamati Surya dengan pandangan diam-diam penuh hormat. Keempat gadis itu cepat akrab dengan Surya dan mulai memanggilnya Aki. Bagi mereka, Surya bukan hanya tempat tinggal sementara, tapi juga sumber kehangatan, pelindung, dan sosok ayah yang tak mereka miliki di tanah rantau. Surya sendiri perlahan mulai merasakan getaran yang tak ia sangka. Ia merasa muda kembali. Setiap pagi menyapa dengan senyum, makan bersama, berbincang di malam hari di bawah cahaya lampu gantung, membuat hatinya hangat. Ia mulai memimpikan hal-hal yang tak pernah ia pikirkan sejak puluhan tahun. Namun ia sadar diri, ia hanya lelaki tua, sedang mereka adalah bunga-bunga muda. Suatu malam, di bawah cahaya bulan penuh, ketika semua sedang duduk di teras rumah, Sekar berkata sambil tersenyum, Aki, kalau kami diizinkan, kami ingin tetap di sini selamanya. 3 gadis lainnya mengangguk. Surya hanya tersenyum, menanggapi dengan ramah, meski hatinya bergetar. Hari demi hari, perhatian mereka pada Surya makin terasa. Lestari selalu menyeduhkan teh hangat untuknya di sore hari. Ayu selalu memastikan makanan Aki sehat dan enak. Melati merawat kebun agar Aki bisa menikmati hasil panen segar. Dan Sekar mulai menulis puisi-puisi tentang sosok lelaki tua yang membuat dunia kecilnya menjadi lebih indah. Masyarakat desa mulai berbisik. Ada yang mencibir, ada yang penasaran. Apa tak salah, gadis-gadis muda itu tinggal serumah dengan kakek tua? Namun beberapa warga yang mengenal Surya dengan baik justru membelanya. Ia lelaki terhormat, dan gadis-gadis itu pun baik dan santun. Sampai akhirnya, pada suatu pagi yang sejuk, keempat gadis itu mengajak bicara Surya di halaman rumah. Mereka berdiri dalam balutan daster bunga-bunga yang sederhana namun anggun. Lestari, dengan lembut, menyampaikan bahwa mereka telah jatuh cinta. Bukan cinta karena tampang, tapi karena jiwa Aki yang bersih dan penuh kasih. Ayu mengangguk sambil menahan air mata. Kami tahu ini aneh, tapi kami sungguh-sungguh ingin mendampingi Aki. Surya terdiam lama. Ia menatap keempat wajah muda yang memandangnya dengan tulus. Aki ini tua. Apa yang bisa Aki berikan selain doa dan kasih sayang? Cinta, Aki, jawab Melati sambil tersenyum. Itu cukup bagi kami. Setelah banyak pertimbangan dan pembicaraan dengan tokoh agama dan kepala desa, diputuskan bahwa Surya bisa menikahi mereka secara sah dan agama, karena jumlahnya 4, dan Surya sanggup bertanggung jawab. Pernikahan sederhana digelar di halaman rumah. Warga datang ramai. Semua bersaksi atas pernikahan yang unik dan menyentuh hati. Keempat gadis itu mengenakan kebaya sederhana, dan Surya mengenakan pakaian adat berwarna putih bersih. Tak ada pesta mewah, hanya makanan kampung dan iringan rebana dari anak-anak masjid. Hari-hari setelah itu menjadi bukti bahwa cinta tak mengenal usia. Surya tak hanya menjadi suami, tetapi juga guru, sahabat, dan pengayom. Keempat istrinya tetap aktif berkegiatan untuk desa.
Mereka saling membantu, tanpa iri, tanpa benci. Mereka hidup dengan sederhana namun bahagia, seperti keluarga yang saling melengkapi. Tahun demi tahun berlalu. Surya tumbuh semakin tua, tapi jiwanya tetap muda karena cinta yang ia terima setiap hari. Ketika akhirnya ajal menjemputnya di usia 88 tahun, ia berpulang dalam tenang, dikelilingi oleh keempat istrinya yang setia hingga akhir hayat. Ia dimakamkan di bawah pohon mangga yang dulu ia tanam bersama mereka, di halaman rumah tempat cinta dan kehidupan menyatu. Keempat istrinya melanjutkan hidup, meneruskan warisan Surya, cinta yang jujur, ketulusan hati, dan keberanian untuk mencintai melampaui logika dunia. Dan nama Surya pun dikenal bukan hanya di desa mereka, tetapi juga di banyak tempat lain, sebagai lelaki yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal batas usia. Beberapa bulan setelah pemakaman kakek Surya, suasana rumah kayu itu berubah. Bukan menjadi sunyi, melainkan menjadi tempat bersemayam kenangan, cinta, dan semangat hidup yang diwariskan oleh Surya kepada keempat istrinya, Lestari, Ayu, Melati, dan Sekar. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal bersama. Tidak satu pun dari mereka berniat meninggalkan rumah itu. Sebab rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga simbol dari kehidupan yang mereka bangun bersama Surya, kehidupan yang tak biasa, tapi penuh cinta. Setiap pagi, Melati tetap merawat kebun. Ia menanam bunga kenanga di sekitar makam Surya dan merawatnya dengan hati-hati. Bunga ini harum, seperti cinta Aki yang tak pernah layu, katanya setiap kali menyiram. Ayu membuka warung makan kecil di sisi rumah. Ia menjual makanan kampung dengan cita rasa khas yang dulu sering ia masak untuk Surya. Warung Aki, nama yang ia sematkan pada papan kayu depan gerobak. Warung itu cepat menjadi tempat favorit warga desa. Lestari kembali mengajar anak-anak. Tapi kali ini, bukan hanya di bel bambu. Ia menyulap bagian belakang rumah menjadi ruang belajar gratis. Di dinding, ia tempelkan foto-foto Surya dengan kutipan-kutipan bijaknya. Aki bilang, ilmu tanpa kasih sayang, seperti nasi tanpa garam, ucapnya saat mengajar membaca. Sekar menulis buku. Sebuah novel berjudul, Di Rumah Kayu, Kami Menemukan Surga. Buku itu menceritakan perjalanan cinta tak biasa mereka, dan bagaimana cinta bisa datang dalam bentuk yang tak disangka. Buku itu diterbitkan dan menjadi viral di dunia maya. Banyak yang terharu, banyak yang terinspirasi. Sekar mulai diundang ke berbagai kota untuk menceritakan kisah mereka, tapi ia selalu kembali ke rumah itu. Karena cinta kami bukan untuk dijual, hanya untuk dikenang dan ditanam, ucapnya. Suatu malam, keempatnya duduk di teras, mengenang malam-malam bersama Surya. Bulan di atas tampak bundar sempurna, seolah menatap mereka dengan senyum damai. Mereka menyeduh teh jahe, duduk berselimut kain batik, dan saling memeluk dalam diam. Di sebuah desa tenang di kaki gunung, terdapat seorang lelaki tua bernama Surya. Ia telah berusia 70 tahun, tubuhnya kurus namun masih tegap, rambutnya putih bersih, dan wajahnya menyimpan keteduhan dari banyak tahun yang telah ia lewati. Ia tinggal sendiri di sebuah rumah kayu sederhana yang dikelilingi pohon pisang dan tanaman bunga, warisan dari orang tuanya. Surya dikenal bijaksana, ramah, dan penuh kasih, terutama pada anak-anak desa yang kerap ia ajari membaca dan menulis secara sukarela di bel bambu depan rumah. Selama 15 tahun ia hidup sendiri setelah istrinya meninggal karena sakit. Anak-anaknya telah merantau dan menetap di kota, dan Surya memilih tetap tinggal di desa dengan kesederhanaan yang ia cintai. Ia mengisi hari-harinya dengan berkebun, memberi makan ayam, dan sesekali membantu tetangga memperbaiki alat tani. Suatu hari, datanglah 4 gadis muda ke desa itu. Mereka adalah peserta program pengabdian masyarakat dari kota, berusia 23 tahun. Namanya Lestari, Ayu, Melati, dan Sekar. Keempatnya cantik, sopan, dan punya semangat tinggi untuk membangun desa. Awalnya mereka tinggal di balai desa, namun karena atap bangunannya rusak, kepala desa meminta izin pada Surya agar mereka bisa menumpang tinggal di rumahnya sementara. Surya sempat ragu, merasa canggung tinggal bersama gadis-gadis muda, tapi akhirnya ia setuju demi kebaikan. Hari-hari pun berubah drastis. Rumah kayu yang sebelumnya sunyi menjadi hidup. Lestari yang suka mengajar, sering membantu Surya membimbing anak-anak. Ayu yang pandai memasak, setiap pagi menyiapkan sarapan untuk semua. Melati yang suka berkebun, mengurus halaman belakang rumah hingga subur dan hijau. Dan Sekar, penulis yang puitis, sering duduk di teras menulis catatan tentang kehidupan di desa, sambil sesekali mengamati Surya dengan pandangan diam-diam penuh hormat. Keempat gadis itu cepat akrab dengan Surya dan mulai memanggilnya Aki. Bagi mereka,
Surya bukan hanya tempat tinggal sementara, tapi juga sumber kehangatan, pelindung, dan sosok ayah yang tak mereka miliki di tanah rantau. Surya sendiri perlahan mulai merasakan getaran yang tak ia sangka. Ia merasa muda kembali. Setiap pagi menyapa dengan senyum, makan bersama, berbincang di malam hari di bawah cahaya lampu gantung, membuat hatinya hangat. Ia mulai memimpikan hal-hal yang tak pernah ia pikirkan sejak puluhan tahun. Namun ia sadar diri, ia hanya lelaki tua, sedang mereka adalah bunga-bunga muda. Suatu malam, di bawah cahaya bulan penuh, ketika semua sedang duduk di teras rumah, Sekar berkata sambil tersenyum, "Aki, kalau kami diizinkan, kami ingin tetap di sini selamanya." Tiga gadis lainnya mengangguk. Surya hanya tersenyum, menanggapi dengan ramah, meski hatinya bergetar. Hari demi hari, perhatian mereka pada Surya makin terasa. Lestari selalu menyeduhkan teh hangat untuknya di sore hari. Ayu selalu memastikan makanan Aki sehat dan enak. Melati merawat kebun agar Aki bisa menikmati hasil panen segar. Dan Sekar mulai menulis puisi-puisi tentang sosok lelaki tua yang membuat dunia kecilnya menjadi lebih indah. Masyarakat desa mulai berbisik. Ada yang mencibir, ada yang penasaran. Apa tak salah, gadis-gadis muda itu tinggal serumah dengan kakek tua? Namun beberapa warga yang mengenal Surya dengan baik justru membelanya. Ia lelaki terhormat, dan gadis-gadis itu pun baik dan santun. Sampai akhirnya, pada suatu pagi yang sejuk, keempat gadis itu mengajak bicara Surya di halaman rumah. Mereka berdiri dalam balutan daster bunga-bunga yang sederhana namun anggun. Lestari, dengan lembut, menyampaikan bahwa mereka telah jatuh cinta. Bukan cinta karena tampang, tapi karena jiwa Aki yang bersih dan penuh kasih. Ayu mengangguk sambil menahan air mata. Kami tahu ini aneh, tapi kami sungguh-sungguh ingin mendampingi Aki. Surya terdiam lama. Ia menatap keempat wajah muda yang memandangnya dengan tulus. Aki ini tua. Apa yang bisa Aki berikan selain doa dan kasih sayang? Cinta, Aki, jawab Melati sambil tersenyum. Itu cukup bagi kami. Setelah banyak pertimbangan dan pembicaraan dengan tokoh agama dan kepala desa, diputuskan bahwa Surya bisa menikahi mereka secara sah dan agama, karena jumlahnya 4, dan Surya sanggup bertanggung jawab. Pernikahan sederhana digelar di halaman rumah. Warga datang ramai. Semua bersaksi atas pernikahan yang unik dan menyentuh hati. Keempat gadis itu mengenakan kebaya sederhana, dan Surya mengenakan pakaian adat berwarna putih bersih. Tak ada pesta mewah, hanya makanan kampung dan iringan rebana dari anak-anak masjid. Hari-hari setelah itu menjadi bukti bahwa cinta tak mengenal usia. Surya tak hanya menjadi suami, tetapi juga guru, sahabat, dan pengayom. Keempat istrinya tetap aktif berkegiatan untuk desa. Mereka saling membantu, tanpa iri, tanpa benci. Mereka hidup dengan sederhana namun bahagia, seperti keluarga yang saling melengkapi. Tahun demi tahun berlalu. Surya tumbuh semakin tua, tapi jiwanya tetap muda karena cinta yang ia terima setiap hari. Ketika akhirnya ajal menjemputnya di usia 88 tahun, ia berpulang dalam tenang, dikelilingi oleh keempat istrinya yang setia hingga akhir hayat. Ia dimakamkan di bawah pohon mangga yang dulu ia tanam bersama mereka, di halaman rumah tempat cinta dan kehidupan menyatu. Keempat istrinya melanjutkan hidup, meneruskan warisan Surya, cinta yang jujur, ketulusan hati, dan keberanian untuk mencintai melampaui logika dunia. Dan nama Surya pun dikenal bukan hanya di desa mereka, tetapi juga di banyak tempat lain, sebagai lelaki yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal batas usia. Beberapa bulan setelah pemakaman kakek Surya, suasana rumah kayu itu berubah. Bukan menjadi sunyi, melainkan menjadi tempat bersemayam kenangan, cinta, dan semangat hidup yang diwariskan oleh Surya kepada keempat istrinya, Lestari, Ayu, Melati, dan Sekar. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal bersama. Tidak satu pun dari mereka berniat meninggalkan rumah itu. Sebab rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga simbol dari kehidupan yang mereka bangun bersama Surya, kehidupan yang tak biasa, tapi penuh cinta. Setiap pagi, Melati tetap merawat kebun. Ia menanam bunga kenanga di sekitar makam Surya dan merawatnya dengan hati-hati. Bunga ini harum, seperti cinta Aki yang tak pernah layu, katanya setiap kali menyiram. Ayu membuka warung makan kecil di sisi rumah. Ia menjual makanan kampung dengan cita rasa khas yang dulu sering ia masak untuk Surya. Warung Aki, nama yang ia sematkan pada papan kayu depan gerobak. Warung itu cepat menjadi tempat favorit warga desa. Lestari kembali mengajar anak-anak. Tapi kali ini,
bukan hanya di bel bambu. Ia menyulap bagian belakang rumah menjadi ruang belajar gratis. Di dinding, ia tempelkan foto-foto Surya dengan kutipan-kutipan bijaknya. Aki bilang, ilmu tanpa kasih sayang, seperti nasi tanpa garam.